Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi dari Santo Felix I, Santo Baptista Varani OSC CAP, Santo Ferdinandus, dan Santa Jeanne d'Arc. Biografi yang pertama, Santo Felix I. Felix dikenal sebagai putra Kaisar Konstantinus. Felix menduduki tahta Santo Petrus sebagai paus pada tahun 269 dan memimpin gereja Kristus sampai tahun 274. Felix dibunuh pada masa pemerintahan Kaisar Aurelianus ketika terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Katolik. Felix dikuburkan di pemakaman para paus di kuburan Santo Kalistus di Jalan Appia, Roma. Biografi yang kedua, Santo Baptista Varani OSC CAP. Baptista seorang biarawan yang pandai dan dikaruniai banyak rahmat. Baptista mengabdikan pengalaman-pengalaman rohaninya yang mendalam dalam beberapa buku yang sangat penting bagi peningkatan iman, terutama bagi peningkatan kebaktian terhadap hati kudus Yesus. Biografi yang ketiga, Santo Ferdinandus. Ferdinandus adalah putra Raja Alfonso dari Kerajaan Leon. Ia lahir di Spanyol. Ia berusaha sekuat tenaga menyebarkan agama Katolik di seluruh kerajaannya. Selain usaha-usaha di atas, Ferdinandus terus berjuang mempertahankan tegaknya ajaran iman yang benar terhadap rongrongan bid'ah Albigensia. Ferdinandus tergolong seorang raja yang beriman teguh. Ferdinandus berusaha memajukan perkembangan agama Katolik. Ferdinandus mendirikan banyak biara, mendirikan katedral-katedral, dan membantu rumah-rumah sakit dengan berbagai pemberian. Ferdinandus juga mendirikan Universitas Salamanca sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ketika Ferdinandus meninggal dunia, ia dikuburkan di Katedral Seville dalam pakaian biara Ordo ketiga Santo Fransiskus. Pada kuburnya terjadi banyak mukjizat. Banyak orang menganggap Ferdinandus sebagai orang kudus. Kekudusannya baru diakui gereja 419 tahun setelah kematiannya oleh Paus Clemens ke-10. Biografi yang keempat, Santa Jeanne d'Arc. Jeanne, nama panggilan Jeanne d'Arc, lahir di Prancis. Ayahnya dan ibunya mendidik dan membesarkan dia menjadi seorang wanita petani yang rajin, peramah, dan periang. Tatkala Jeanne sedang menjaga domba-domba di padang, ia mengalami suatu penglihatan ajaib. Jeanne melihat suatu cahaya ajaib yang terang benderang. Dari dalam cahaya itu terdengar olehnya suara orang berkata, "Jeanne anakku, jadilah anak yang baik-baik. Tuhan akan melindungi dan menaungi engkau dengan kekuatan Roh Kudus. Ingatlah, pada suatu saat engkau akan menolong raja untuk menyelamatkan Perancis dari bahaya peperangan dan dari pendudukan tentara Inggris." Dengan gentar, Jeanne berlutut dan berkata, "Ah Tuhan, aku hanya wanita petani yang miskin dan tidak berdaya. Bagaimana mungkin aku dapat menolong raja? Aku tidak tahu bagaimana harus berperang." Suara itu menjawab, "Jangan takut Jeanne, Tuhan akan menolong engkau, asal engkau percaya kepadanya."
Waktu terus berlalu. Ketika Jane berusia 16 tahun, ia maju berperang dengan menunggangi seekor kuda putih sambil memegang bendera yang bertuliskan semboyan Yesus Maria. Bersama para serdadu Prancis, Jane berhasil memporak-porandakan pasukan Inggris di Orleans. Jane wafat karena keputusan tidak adil dari pengadilan. Ia digelari kudus oleh raja bukan karena patriotismenya atau keberaniannya berperang, melainkan karena kesalehan hidup dan kesetiaannya dalam memenuhi kehendak Tuhan atas dirinya. Jane dihormati sebagai pelindung negeri Perancis. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Santo dan Santa adalah laskar Kristus, saksi Kristus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalankan firman Tuhan Yesus. Mereka rajin berdoa, mereka rajin bermati raga, mereka rajin bersyukur, mereka rajin bertobat, dan mereka mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari mereka. Mereka rendah hati dan selalu menolong siapa saja, terutama yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita mencontoh cara hidup, cara berpikir, cara berperilaku, cara bertindak dari hidup Santo dan Santa Katolik kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.